Halo adik-adik sekolah minggu Gereja Kristen Protestan Jambi. Hari ini Lause akan menceritakan tentang seorang laki-laki yang adalah seorang penjahat dan tentang rahmat Allah juru selamat kita. Laki-laki ini tidak bertempur dalam perang yang besar atau menjalani kehidupan yang melayani Allah, tetapi dia sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dengan iman tepat sebelum dia meninggal. Dan menurut kalian, apakah yang terjadi? Mari kita mencari tahu. Kisah ini kita ambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 32 sampai 43. Pada zaman Yesus, orang-orang yang telah melakukan hal-hal yang sangat buruk kadang-kadang dihukum mati dengan cara penyaliban. Mereka dipakukan pada kayu salib dan ditinggalkan tergantung di sana dan mati. Penyaliban sangat kejam dan memalukan. Yesus tidak pernah melakukan apapun yang buruk. Dia tidak pernah melanggar hukum. Tetapi orang-orang jahat ingin menyingkirkannya. Para prajurit datang dan menangkap dia. Karena Yesus adalah Allah, dia dapat saja melarikan diri, tetapi dia membiarkan mereka membawanya pergi. Ia berbuat ini karena dia mengasihi orang-orang berdosa, karena dia taat kepada Bapanya di surga. Para prajurit membawa Yesus dan dua penjahat ke tempat yang disebut Bukit Kalvari atau Golgota, di mana para prajurit mempersiapkan untuk menghukum mati mereka. Seorang penjahat adalah seseorang yang telah melakukan sesuatu yang salah, seperti mencuri atau membunuh. Dua orang laki-laki yang disalibkan bersama dengan Yesus adalah pencuri. Mereka dihukum karena kejahatan yang telah mereka perbuat. Tentu saja, kita tahu bahwa Yesus tidak melakukan sesuatu yang salah dan telah dihukum secara tidak adil. Tetapi Yesus dengan sukarela menghadapi salib karena dia datang ke bumi ini untuk mati bagi dosa-dosa umatnya. Yesus tergantung di salib yang di tengah. Dua penjahat tergantung di salib bersebelahan dengan Yesus. Mereka dapat melihat Yesus dan mendengar apa yang dikatakannya. Ketika mereka tergantung di sana, mereka mendengar Yesus berdoa, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus berdoa bagi para musuhnya. Ia tidak marah kepada para pemimpin Yahudi yang menyebabkan dia tersalib. Ia tidak memaki para prajurit Romawi yang telah memakukan dia ke salib. Yesus dipenuhi dengan kasih dan kemurahan hati, bukan kebencian dan kemarahan. Ada orang banyak berdiri di sekitar situ, menyaksikan penyaliban. Beberapa di antara mereka mentertawakan Yesus. Mereka menertawakan dia dan berkata, Orang lain dia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. para tentara berteriak dengan suara yang menghina. Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Bahkan salah satu dari pencuri yang sedang sekarat mengejek Yesus dengan berkata, Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. dapatkah Yesus turun dari atas kayu salib? Ya, tentu saja dapat. Yesus dapat menggunakan kuasanya yang besar untuk turun dari kayu salib dan menunjukkan kepada mereka yang telah menghina dan mengejek dia bahwa dia adalah Allah. Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukannya. Tahukah kamu mengapa? Ketahuilah, jika Yesus
turun dari salib dan menyelamatkan dirinya sendiri. Dia tidak dapat menyelamatkan umatnya. Yesus harus mati supaya mereka dapat hidup. Dia telah mati menggantikan mereka supaya mereka dapat diampuni dan hidup di surga bersama Dia. Tetapi bagaimanakah dengan penjahat yang satunya? Ia juga telah mengamati dan mendengarkan. Kini dia berkata kepada penjahat yang pertama, "Kita menerima hukuman yang pantas bagi kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu dia menatap Yesus dan berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja." Orang ini tahu bahwa dirinya adalah orang berdosa dan bahwa dia pantas untuk dihukum. Namun dia meminta Yesus untuk mengingat dirinya. Ia berkata kepada Yesus, "Berikanlah aku sebuah tempat dalam kerajaan-Mu, meskipun aku tidak layak untuk menerimanya." Ketahuilah, dia sedang memohon rahmat. Ia sedang memohon kepada Allah Sang Juru Selamat untuk anugerah kebaikan dan kasih-Nya yang diberikan dengan cuma-cuma. Yesus berpaling kepada penjahat yang akan mati itu dan berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam surga." Yesus penuh rahmat dan belas kasihan kepada pencuri tersebut. Pikirkan bagaimana tak berdayanya yang penjahat rasakan ketika dia mendengarkan perkataan Yesus. Apakah dia layak untuk pergi ke surga? Apakah dia berhak memiliki sebuah tempat dalam kerajaan Allah? Tentu saja tidak. Tetapi laki-laki yang tak berdaya ini percaya bahwa Yesus mati menggantikannya. Ia mempercayai Yesus sebagai juru selamatnya. Ia percaya kepada rahmat dan belas kasihan dan anugerah Allah. Meskipun kita bukanlah penjahat yang telah membunuh atau merampok, kita semua adalah orang-orang berdosa dan kita tidak layak untuk menerima kasih Allah. Setiap orang pantas untuk dihukum karena dosanya. Tetapi kabar baiknya adalah bahwa Yesus dihukum menggantikan orang-orang berdosa. Kita tidak dapat diselamatkan dengan melakukan hal-hal yang baik. Kita tidak dapat pergi ke surga hanya karena orang tua kita adalah orang Kristen dan juga karena kita ke gereja. Di hadapan Allah, kita tidak berdaya dan berdosa. Sama seperti penjahat di atas kayu salib. Dan kita harus berseru kepada Yesus untuk mengampuni kita. Jika kita berbuat demikian, entah kita punya waktu sedikit ataupun banyak tahun untuk hidup, kita dapat melayani Allah. Karena dalam rahmat-Nya, Dia telah menyelamatkan kita oleh anugerah-Nya. Sungguh indah bahwa penjahat yang akan mati itu berseru kepada Yesus dan diselamatkan di saat terakhir dari hidupnya. Tetapi bahkan akan lebih indah lagi ketika anak-anak seumur kalian percaya kepada Tuhan Yesus dan melayani Dia mulai dari sekarang. Nah, adik-adik, mari kita akan membacakan ayat hafalan kita pada hari ini. Diambil dari Titus pasal 3 ayat 4 sampai 5a. Rosa akan membacakannya sekali dulu untuk kalian ya. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Nah, kita akan ulangi lagi bersama-sama ya. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Nah, adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan pada hari ini. Kita ketemu lagi di cerita firman Tuhan yang selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.